wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu Isi berharap kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan untuk perkembangbiakan beberapa tumbuhan. Di sekitar kita banyak sekali jenis bunga. Nah, mari kita bermain tebak nama bunga berikut ini. Siapakah aku? Ya, betul sekali. Aku adalah bunga melati putih. Lalu, siapakah aku? Aku adalah bunga anggrek bulan. Siapakah aku? Ya, betul sekali. Aku adalah bunga Rafflesia arnoldi. Ayo membaca teks Bunga Nasional Indonesia. Bunga Nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Anak-anak, coba kalian amati gambar-gambar bunga di atas. Kemudian pilihlah salah satu bunga. Lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Ibu akan memberikan contoh ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi. Ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi. Pertama, Rafflesia arnoldi adalah tanaman parasit yang tidak mempunyai akar, daun, dan tangkai. 2. Rafflesia arnoldi memiliki 5 kelopak bunga. Pada bagian dasar bunga Rafflesia arnoldi terdapat piringan yang memiliki duri. 4. Bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang busuk. 5. Diameter bunga Rafflesia arnoldi pada saat mekar bisa mencapai 1 meter. Bunga yang berwarna-warni dapat digunakan menjadi ide dalam membuat sebuah karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Seni mozaik merupakan karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi yang pembuatannya memanfaatkan berbagai macam material. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Nah, sekarang coba kalian hias gambar bunga berikut menggunakan kertas berwarna-warni yang dipotong-potong. Bisa dengan cara merobek atau mengguntingnya.
Bunga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang diletakkan di vas bunga juga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan untuk kegiatan lain, seperti pada pernikahan. Bunga melati misalnya digunakan untuk hiasan pada make-up pengantin. Karena banyaknya kebutuhan untuk menggunakan bunga, maka diadakan pasar khusus untuk menjual bunga. Para petani menjual hasil kebun mereka di pasar tersebut. Nah, anak-anak, berikut ini ada soal matematika. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat, yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Berapa tangkai bunga pada masing-masing tempat? Nah, proses di atas dapat kita tulis dalam bentuk pembagian. 141 dibagi 3. Pembagian tersebut dapat kita selesaikan dengan cara bersusun. 141 dibagi 3. Angka 1 tidak bisa langsung dibagi 3, maka kita harus meminjam angka di sampingnya. Maka akan menjadi 14. Perkalian 3 yang hasilnya mendekati 14 adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4 adalah 12. 14 dikurangi 12 hasilnya adalah 2. Nah, angka 2 di sini juga tidak bisa langsung dibagi dengan angka 3. Maka kita harus menurunkan angka 1 menjadi 21. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. 21 dikurangi 21 hasilnya adalah 0. Maka 141 dibagi 3 adalah 47. Nah, anak-anak, wortel, singkong, kentang, dan ubi jalar juga termasuk tumbuhan. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan menggunakan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Coba kalian amati gambar tanaman berikut ini. Nah, sekarang mari kita menuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Ibu akan memberikan 2 contoh. Lalu kalian harus mengisikan satu lagi di kolom paling bawah. Yang pertama, persamaannya adalah terdapat di dalam tanah. Perbedaan yang pertama, umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang, sedangkan umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Nah, lain halnya dengan umbi lapis. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun. Persamaan yang kedua, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Perbedaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapisnya, umbi batang tumbuh tunas di bagian umbi batang. Untuk umbi akar, tumbuh tunas di bagian umbi akar. Kemudian untuk umbi lapis, tumbuh tunas di bagian pangkal daun. Sekarang giliran kalian untuk mengisi persamaan dan perbedaannya.
Carilah informasi tentang tahapan perkembangbiakan pada bawang merah. Nah, setelah kamu mencari informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah, tuliskan informasi yang kamu peroleh pada tempat yang tersedia. Berikut ini adalah contoh makanan hasil olahan umbi-umbian. Ada klepon, keripik singkong, bubur tela, dan kolak. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Pasti pernah, bukan? Bekerja sama memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya seperti yang sudah kita baca tadi, yaitu pekerjaan terasa lebih ringan. Dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Baiklah anak-anak, hari ini pembelajaran cukup sampai di sini ya. Tetap semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.